Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faevan Nuri. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan siklus akuntansi, yaitu jurnal penyesuaian dan neraca saldo. Bagi teman-teman yang mungkin belum terlalu paham dengan neraca saldo dan jurnal penyesuaian, boleh disimak video ini sampai akhir. Nah, teman-teman, sebelum masuk ke penghitungan, di sini ada pengertian dari neraca saldo, yaitu daftar yang menyediakan informasi keseluruhan data dari buku besar perusahaan, misalnya neraca saldo nomor akun, nama akun, debit dan kredit pada periode tertentu. Nah, teman-teman, di sini juga sudah ada pengertian dari jurnal penyesuaian, yaitu proses akuntansi yang dilakukan pada akhir periode pelaporan keuangan untuk mencatat dan mengakui perubahan yang belum dicatat atau belum sepenuhnya dicatat selama periode tersebut. Nah, teman-teman, di sini sudah ada keterangan transaksi ya untuk bulan Maret dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Nah, di sini kita akan membuat yang namanya neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Ya, teman-teman, di sini kan sudah ada dari Apa Laundry Sukses neraca saldo periode bulan Maret tahun 2023. Nah, di sini saya akan mengambil 3 saja untuk contoh, yaitu yang pertama piutang usaha, yang kedua perlengkapan, yang ketiga kendaraan. Nah, sebelum teman-teman membuat neraca saldo ini, teman-teman lihat terlebih dahulu catatan di buku besarnya, karena catatan di buku besar ini yang akan dimasukkan ke dalam neraca saldo. Nah, teman-teman, di sini sudah ada ya soal dan dari catatan buku besar. Nah, di sini di soal tersebut dijelaskan diterima pendapatan jasa dari total usaha sebesar 6 juta rupiah, baru diterima secara tunai 3 juta rupiah. Berarti masih ada piutang sebesar 3 juta rupiah. Lalu di catatan buku besar pada tanggal 11, 3 jutanya di debit, lalu di saldonya tertera 3 juta. Lalu pada tanggal 20 Maret di saat itu keterangannya diterima piutang sebesar 1 juta rupiah, maaf. Nah, berarti karena ini si pelanggan ini telah membayar utang dia sebesar 1 juta rupiah, maka ditaruhnya di kredit, lalu di saldonya itu sebesar 2 juta rupiah untuk keterangan di saldonya itu. Berarti piutang tersebut masih tersisa sebesar 2 juta rupiah. Nah, teman-teman, tadi kan di buku besar masih tersisa 2 juta rupiah ya untuk piutang usahanya. Nah, di neraca saldo ini kita tulis sisa piutang usahanya, yaitu sebesar 2 juta rupiah yang berada di kolom debit karena yang belum terbayarkan, yaitu sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya kita bergeser ke perlengkapan. Kita lihat terlebih dahulu dari buku besarnya. Nah, teman-teman, di sini sudah ada ya contoh dan dari buku besar, maaf. Nah, di sini di soal ini di tanggal 7 ada keterangan dibeli perlengkapan kendaraan mobil sebesar 4 juta rupiah. Nah, di buku besar ini pada tanggal 7 itu kita taruh di debit, lalu saldonya sebesar 4 juta rupiah, di kolom debitnya juga sebesar 4 juta rupiah. Lalu selanjutnya di tanggal 25 yaitu ada keterangan dibeli perlengkapan
kantor sebesar 350.000. Nah, jadi keterangannya di buku besarnya itu tanggal 25 ditaruh di debit 350, lalu saldonya ini ditambahkan karena tadi pada saat tanggal 25 kita membeli peralatan kantor sebesar 350.000. Nah teman-teman, tadi kan sudah ada ya dari buku besar itu yang terakhir itu sebesar 4.350.000 untuk di perlengkapannya. Nah di neraca saldo ini kita langsung menulis itu hasil akhirnya saja di saldo. Nah jadi perlengkapan ini ditaruh ya di debit sebesar 4.350.000. Nah selanjutnya kita akan membahas di kendaraan. Sebelumnya kita lihat terlebih dahulu di buku besarnya ya teman-teman dan soalnya. Nah teman-teman, di sini sudah ada soal dan dari buku besar ya teman-teman. Nah keterangannya di soal itu, dibeli sebuah kendaraan mobil untuk keperluan pengantaran usaha laundry sebesar 60 juta, dibayar tunai 30 juta, sisanya dibayar kemudian. Nah di buku besarnya itu di akun kendaraan itu pada tanggal 4 di debitnya ini 60 juta dan di saldonya ini 60 juta karena dibeli kendaraannya seharga 60 juta. Nah teman-teman, tadi kan sudah ada ya laporan dari buku besarnya dan dari soalnya juga. Nah jadi di neraca saldo ini jadi kita tinggal menuliskan di akun kendaraan karena kita telah membelikan kendaraan sebesar 60 juta. Nah kita tuliskan 60 juta dan di buku besar itu pun tertera kita membeli kendaraan sebesar 60 juta dan saldo akhir di akun kendaraan di buku besar itu sebesar 60 juta. Jadi untuk di neraca saldonya ini kita tulis uang sebesar 60 juta itu di debit. Nah teman-teman, di sini sudah ada soal dan tabel dari jurnal penyesuaian untuk bulan Maret 2023. Nah di sini nomor pertama itu di soalnya ada perlengkapan yang habis pakai pada bulan Juni 2023 sebesar 350.000. Nah di tabelnya sendiri itu kita tulis beban perlengkapan dan perlengkapan. Untuk beban perlengkapannya ini kita taruh di debit dan perlengkapannya ini kita taruh di kredit. Lalu untuk selanjutnya itu gaji karyawan yang belum dibayarkan pada bulan Maret 2023 sebesar 200.000. Nah di tabel ini kita tulis beban gaji sebesar 200.000 itu di debit dan untuk utang gaji itu sebesar 200.000 ditaruhnya juga di kredit. Lalu selanjutnya ada pendapatan jasa laundry yang masih harus diterima sebesar 5.400.000. Nah di tabel ini kita tulis itu piutang usaha dan pendapatan sewa. Untuk piutang usaha sendiri kita taruh di debit, lalu pendapatan sewanya kita taruh di kredit sebesar 5.400.000. Selanjutnya nomor 4 itu ada peralatan usaha laundry mengalami penyusutan sebesar 300.000. Nah di tabelnya kita tulis beban penyusutan peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Untuk beban penyusutan peralatan itu ditaruh di debit sebesar 300.000 dan akumulasi penyusutan peralatan itu kita taruh di kredit sebesar 300.000. Lalu selanjutnya ada beban telepon yang belum dibayarkan sebesar 150.000. Nah di tabel ini kita tulis beban telepon sebesar
150.000 itu di debit. Lalu untuk utang teleponnya itu kita taruh 150.000 di kredit. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan dari saya terkait neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Apabila teman-teman sekalian kurang paham atau penjelasan agak berlibat-libat, mohon maaf. Itu saja dari saya yang bisa saya jelaskan. Billahi fisabilillah, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.